Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you will be fine. Nah, anak-anak mi sudah pada sarapan semua kan? Tadi waktu sarapan kalian udah cuci tangan belum? Sebelum makan udah berdoa belum? Nah, jadi makan itu harus ada adabnya. Oke, setelah ini ada video bagaimana adab dan makan ala Rasulullah SAW. Enjoy watching. Yang pertama sekali adalah mencuci tangan sebelum makan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub maka beliau berwudu, dan ketika hendak makan beliau mencuci kedua tangannya. Hadis riwayat Nasa'i. Makanlah dengan keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syurbi qa'iman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Melafadzkan bismillah sebelum makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kita diperintahkan agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adalah seyogyanya kita tidak meniup makanan atau minuman yang panas untuk mendinginkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina." Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah, kita mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, falyumit ma kana biha min adha, thumma liyakulha wa la yata'ha lisyaitan." Jika ada makanan kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian dimakan dan jangan ditinggalkan untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Kita dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan seusai makan, karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Apabila selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung barokah. Hadis riwayat Muslim. Dan mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Man akala ta'aman, thumma qala, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang selesai makan membaca, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah," maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri. Dari Mikdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bejana lebih buruk dari memenuhi perutnya. Cukuplah bagi Bani Adam makanan yang dapat menegakkan tulang rusuknya. Kalau tidak boleh, tidak harus memenuhi perutnya.
hendaklah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Yang ke-10 yaitu tidak mencaci makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah tidak pernah mencaci makanan sama sekali. Jika beliau tidak menyukainya, maka beliau memakannya. Jika beliau tidak suka, beliau meninggalkannya. Yang ke-11 yaitu tidak makan secara berlebihan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kafir makan dengan 7 usus, sedangkan orang mukmin makan dengan 1 usus. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن. Oke, kalian sudah melihat bagaimana adab makan dan minum ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi sebelum makan, kalian jangan lupa cuci tangannya terlebih dahulu. Setelah itu, jangan lupa baca doa. Dan dalam keadaan posisi duduk, tidak boleh berdiri. Apalagi, Nah, setelah kalian nonton video tadi, Miss mau kalian praktekkan bagaimana adab makan dan minum ala Rasulullah SAW. Dibuat dalam satu video, setelah itu kirim ke grup. Oke, Miss tunggu sampai jam 4 sore. Kalau saya nggak dikumpul juga, kalian berarti tidak paham dengan materi yang Miss kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.